Oke guys, pada hari Jumat ini tanggal 13 Desember 2024 ya, telah dilakukan penanaman ya dan penunasan. Penunasan inilah hasil yang ditunas ya. Penunasan yang sudah selesai dikerjakan mulsa kedua ini sama satu baris di mulsa ketiga ini ya, oleh Tipwok di petani tomat Latansa ini. Nah, untuk yang di mulsa pertama ini ya, ini besok kemungkinan akan disortir lagi, mana yang belum ditunas, mana yang terlewat ya. Kemudian di mulsa pertama ini ya, lebih dominasinya telah akan berbunga, baratnya bakal bunganya sudah keluar, termasuk mulsa kedua ini dan mulsa ketiga ya. Kita akan menuju ke petak kedua ya, dimana hari ini telah selesai penanaman sebanyak 8 rak atau 416 batang atau 416 lubang ya. Dari 5 mulsa ini 5, 4, 3, 2, 1 mulsa pertama telah terisi, mulsa kedua telah terisi, mulsa ketiga telah terisi ya. Mulsa keempat ini hanya cuma satu baris ini aja, itu pun kurang 2 lubang lagi ya. Nah, untuk keseluruhan petak kedua ini ya, itu berjumlah 590 lubang dan akan ditanami dengan 590 batang tomat. Nah, rencana pemupukan untuk rotasi pertama rotasi pertama di mulsa 1 sampai mulsa 5 ini akan dilakukan di tanggal 19 atau 20 Desember ini, bersamaan dengan di petak ke-1 ya. Karena di petak pertama ini, petak ke-1 ini sudah di 4 mulsa ini sudah dilakukan pemupukan 2 kali. Jadi nanti di tanggal 19-20 pada petak ke-1 pemupukannya rotasi ketiga ya. Bisa dilihat guys, pruning kami sudah melakukannya, tinggal di mulsa pertama. Dan sekedar informasi, di mulsa 1 sampai 4 ini di petak ke-1 itu jumlah lubang tanamnya 905 lubang dengan populasi 922 batang tanaman ya. Di tiap mulsa itu berbeda seperti ini. Ini mulsa pertama ini di petak ke-1 itu berjumlah 198 lubang dengan jumlah tanam populasinya 203 batang. Nah, di petak kedua ini di mulsa kedua ini jumlah lubangnya itu 247 lubang dengan 249 batang tanaman. Nah, di mulsa keempat ini itu sebanyak 228 lubang dengan jumlah populasinya 228 batang. Nah, untuk yang mulsa ketiga ini jumlah lubangnya itu 237, jumlah tanamannya 247 ya. Jadi totalnya itu 905 lubang dengan 922 batang tomat. Nah, untuk penyemprotan di petak pertama ini telah dilakukan spray sebanyak 3 kali di tanggal 28 November. Itu spraynya fungisida dan insektisida. Kemudian untuk spray kedua lakukan di petak 1 ini yaitu fungisida dan insektisida di tanggal 7 Desember dan terakhir itu di tanggal 12 Desember ya.
Ya, petani tomat harus lebih teliti dan lebih cermat terhadap tanaman yang ditanaminya. Seperti tomat latanza ini, start 20 hari setelah tanam, lebih tepatnya itu di tanggal 8 Desember ya. Karena ini ditanam di tanggal 20 November kemarin, itu sudah mengeluarkan bakal bunga ya. Jadi tepat 20 hari setelah tanam, itu tomat yang kami tanam dengan jenis tomat latanza dari Tunas Agro itu keluar bunganya di 20 hari setelah tanam. Atau mungkin saya salah tanggal, itu 20 November, berarti 20 hari setelah tanamnya itu di tanggal 10 Desember kemarin. Sedikit diralat, bukan 8 Desember tapi 10 Desember ya. Nah, sekarang di tanggal 13 ini, dari mulai mulsa pertama ini, mulsa kedua ini, sampai di satu baris mulsa ketiga ini, itu umur setelah tanam adalah 23 hari setelah tanam. Nah, sedangkan di sebelahnya yang barisan ini itu sama yang mulsa keempat itu di tanggal 4 Desember, baru sekitar 9 hari setelah tanam ya. Jadi intinya seorang petani itu harus lebih teliti dan cermat dalam hal tanamannya ya. Tidak sembarangan, dia harus lebih meneliti kapan berbunga, kapan ada hama dan penyakitnya ya. Jadi kedepannya dia bisa mengeksplor tentang ilmu yang didapatnya dari lapangan ya. Jadi bukan kita sekarang ini, saya saat ini bercuap-cuap, tidak, tapi sampai detik ini, dari tanggal 20 November kemarin kami tanam tomat tersebut, saya lebih teliti dan cermat dalam hal semua jadwal ya, seperti pemupukan, penyemprotan insektisida atau fungisida, serta tingkat mortalitas, serta jumlah populasi atau jumlah lubang. Intinya kita petani itu harus tahu, kalau pepatahnya lubang tikus sekalipun kita harus tahu. Itulah namanya petani. Petani itu sama dengan planters kalau dia di kebun ya, bisa dilihat. Nah, untuk di petak ke-1 ini kami akan melakukan pemasangan bambu atau pencarian bambu ya, karena sudah banyak yang doyong ya. Kemungkinan di petak kedua itu akan dilakukan penyiraman asam humat ya, untuk membangkitkan mikroorganisme tanahnya. Nah, bisa kita lihat di pinggiran ini berwarna kuning semua. Ini telah dilakukan sama saya sendiri penyemprotan ya, spray herbisida, dimana dalam pengambilan semprotan ini saya berhati-hati supaya tidak kena ke tomat ataupun ke cabai. Namun hasilnya ya seperti yang ditampak, ada beberapa titik yang sudah menguning, dan selebihnya dia warna hijau menggelap, hijau gelap, itu menandakan bahwasanya kedepannya tingkat kematian pada rumput tersebut tinggi ya, akan terjadi ya. Termasuk di petak kedua ini hanya tinggal sedikit lagi, itu yang tandanya ada tonggak ya, tonggak yang di sana ya, ke belakangnya itu belum disemprot. Nah, rencana nanti di petak ketiga itu ya, petak ketiga akan ditanami melon dan semangka. Nah, untuk kondisi sekarang, melon dan semangka yang sudah tumbuh sebagai bibit itu sebanyak 32 semangka dan 23 melon. Ya, apapun komentar Anda akan saya respon ya.
Tapi untuk tahap ini perawatan yang telah kami lakukan di posisi 23 hari setelah tanam atau di 9 hari setelah tanam dan di 0 hari setelah tanam. Umur bibit yang kami pindahkan itu disemai benihnya itu di tanggal 8 November. Seharusnya ditanam itu di tanggal 8 Desember. Hanya cuma kendala di waktu, jadi ada keterlambatan sebanyak 5 hari. Jadi ditanam di hari ini di tanggal 13. Demikianlah video yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa saling atau sharing-sharing ilmu perihal pertanaman tomat. Silakan like, subscribe, dan komen Anda. Komen Anda itu saran yang membangun buat saya. Oke, demikianlah video YouTube dari kami. Selamat sore, shalom.